Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Petang. Masih bersama kami Bapak Wahyu Ramadan selaku Wakil Ketua DPD Asosiasi Pariwisata Nasional DKI Jakarta. Pak Wahyu, saya ingin bertanya Pak, bagaimana nantinya program wisata vaksin ini akan berjalan Pak? Seperti apa skemanya Pak? Ya, jadi yang sepemahaman saya bahwa para wisatawan yang datang ke Bali nanti begitu datang akan langsung divaksin. Kemudian mereka berlibur boleh kemana-mana selama di Bali. Setelah pulang, begitu akan pulang mereka divaksin lagi untuk vaksin yang kedua. Gitu Mbak. Apakah nantinya selama 2 minggu berada di Bali akan ada pengawasan dari Kemenparekraf atau pemerintah daerah setempat Pak untuk mengawasi adanya dan menghindari terjadi penularan COVID-19 selama para wisatawan berada di Pulau Dewata, Bali? Tentunya Mbak, karena pada saat membeli paket wisata tersebut sudah ditentukan kan akan tinggal di mana, di hotel mana, dan hotel-hotelnya pun sudah ditentukan. Hanya beberapa hotel saja yang ditunjuk. Berarti apakah para wisatawan nantinya diperbolehkan untuk berjalan-jalan atau berlibur Pak di Bali atau hanya akan stay di hotel saja yang disediakan? Yang sepemahaman saya karena ini dibuat sebelum PPKM, jadi boleh kemana-mana Mbak. Nah, yang nggak boleh kemana-mana itu kan setelah adanya PPKM. Jadi asumsinya ya itu boleh kemana-mana, jadi bisa mengunjungi semua area wisata yang ada. Oke. Jadi nanti pada saat wisatawan akan melakukan vaksinasi dosis kedua Pak, apakah mereka harus melakukan tes swab antigen atau PCR lagi? Tentu Mbak, karena pada saat akan divaksin yang kedua itu kan pada saat akan pulang dari Bali, pergi meninggalkan Bali. Nah, untuk pergi meninggalkan Bali kan harus swab PCR lagi. Lalu bagaimana Pak skemanya jika nanti pada saat wisatawan akan melakukan vaksin dosis kedua namun dinyatakan positif? Apakah akan diulangi lagi atau jika nanti para wisatawan sudah sembuh akan langsung dilanjutkan ke dosis kedua atau seperti apa Pak? Seperti itu Mbak, jadi kalau sudah kena itu kan ada aturan kesehatan kan 3 bulan setelah kena baru boleh divaksin. Oke, berarti memang mengikuti ketentuan yang sudah ada ya Pak ya? Betul. Kita tidak membuat aturan sendiri. Oke. Lalu paket perjalanan apa saja Pak yang ditawarkan kepada para wisatawan Pak dalam program wisata vaksin ini? Saya kurang tahu persis sih Mbak ya kalau detail paketnya, tapi yang jelas paket yang ada di Bali itu semua ditawarkan. Baik apakah itu Ubud, apakah itu tempat-tempat yang lain lah, Uluwatu dan lain sebagainya. Itu juga akan masuk dalam paket tersebut. Oke, berarti bisa kita katakan bahwa nantinya Kemenparekraf akan bekerja sama dengan pemerintah setempat maupun rencana perjalanan ya Pak, Biro Perjalanan betul. Untuk mengadakan wisata vaksin ini ya Pak untuk para masyarakat. Betul sekali. Oke, lalu dengan adanya rencana program wisata vaksin ini Pak, wisatawan lokal apakah sudah mulai tertarik untuk ikut dalam program ini walaupun sekarang ini dalam masa PPKM? Tapi kan Bapak sempat mengatakan bahwa perencanaan ini dilakukan sebelum PPKM Pak. Apakah sudah ada wacana atau informasi bahwa wisatawan lokal sudah mulai tertarik untuk ikut dalam program ini? Kalau melihat apa yang dibuat oleh Amerika dengan wisata vaksin ke Amerika dan mendapat sambutan cukup besar bagi warga Indonesia, kayaknya sih saya optimis Pak. Ini paling nggak ikut bisa menggairahkan kondisi ekonomi pariwisata di Bali. Saya optimis kalau soal itu. Dan ini sebetulnya harusnya tidak hanya di Bali Mbak ya. Ini bisa dilakukan juga misalnya di Jakarta. Orang mau masuk Ancol atau mau masuk Taman Mini, harus diwajibkan ikut tes swab antigen dan kalau dia tidak bisa menunjukkan kartu vaksin, dia divaksin di tempat. Kan ini sekarang pemerintah lagi menggalakkan vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Saya pikir itu salah satu caranya. Apakah itu di tempat-tempat wisata yang lain, ataukah itu di mall. Karena kayak di Amerika tuh Mbak, kita mau vaksin tuh kita datang ke mall, di situ ada apotek, kita masuk ke apotek itu langsung kita divaksin bisa Mbak.
Jadi sangat mudah akses ke masyarakat vaksin itu sangat mudah. Nah harusnya di Indonesia pun kalau ingin cepat pencapaian herd immunity ya salah satunya adalah membuka akses luas-luasnya bagi tempat yang berpotensi ada kerumunan, di situ ada vaksin. Misalnya tempat wisata, tempat mall, dan lain sebagainya. Oke Pak. Lalu adakah syarat yang harus dipenuhi oleh calon wisatawan sebelum mengikuti program ini Pak? Syarat khusus? Syarat khususnya ya harus swab PCR supaya bisa mengikuti penerbangan kan. Syarat yang kedua adalah punya uang Mbak. Punya uang untuk membayar paketnya, karena ini kan dibayar di depan ya, kayak uang penginapan dan lain sebagainya, paket tur ya. Kira-kira dibanderol berapa Pak untuk satu kali paket wisata vaksin ini Pak yang ada di Indonesia? Belum diputuskan itu Mbak. Itu karena itu kan B2B ya, jadi business to business. Nanti Menparekraf hanya sekedar menghimbau kepada para biro perjalanan wisata itu. Mereka yang nanti akan bikin. Oke. Kalau kayak ke Amerika itu kan kalau nggak salah antara 25 juta sampai 35 juta lah. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa jenis paket dan beserta variasi harganya itu nanti ditentukan berdasarkan hotel atau pesawat yang digunakan dan lain-lain ya Pak ya? Betul Mbak. Betul sekali itu. Berarti tidak ada syarat khusus juga ya Pak bagi wisatawan ya Pak ya? Karena kan Tidak memang ada. untuk naik pesawat memang diharuskan untuk punya surat negatif swab dan juga memang harus memenuhi kelengkapan yang lain ya Pak ya? Betul. Oke. Lalu pertanyaan terakhir Pak, saran Bapak bagi masyarakat Indonesia yang ingin mengikuti wisata vaksinasi di Pulau Dewata Bali ini Pak. Jangan takut berwisata. Karena berwisata itu kita selain meningkatkan imunitas tubuh kita juga bisa sambil berobat, yaitu ikut vaksin. Jadi sekaligus berobat menjaga kesehatan kita juga bisa meningkatkan imunitas kita. Jadi jangan takutlah berwisata. Oke. Berarti bisa dikatakan sekali menyelam minum air juga ya Pak ya? Betul Mbak. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Bapak Wahyu Ramadan selaku Wakil Ketua DPD Asosiasi Pariwisata Nasional DKI Jakarta untuk waktunya di petang kali ini Pak.